Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas tentang pengembangan sikap apresiatif seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Ini adalah lanjutan materi dari pertemuan sebelumnya, yang dimana kalian ditugaskan untuk berapresiasi beberapa bentuk karya seni. Sesuai pengertian, apresiasi seni adalah aktivitas mengindra karya seni, merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni tersebut, serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik eksistensi dunia dalam karya seni tersebut. Ya, jika secara teoretik, menurut Brian G. Wilson, dalam bukunya Evaluation of Learning in Art Education, apresiasi seni memiliki 3 domain, yakni 1. Perasaan atau feeling. Yang kedua, penilaian atau following. Yang ketiga, empati atau empathizing. Jadi ketiga hal ini yang mendasari yang namanya apresiasi seni. Ya, pertama perasaan, feeling. Perasaan atau feeling dalam konteks ini terkait dengan perasaan keindahan. Maksudnya, ketika kita melihat sebuah karya seni, kita otomatis akan melihat langsung karya seni tersebut secara lama, misal. Karena dalam hakikatnya, feeling ini terjadi mencampur adukan antara perasaan dengan indera penglihatan kita atau pendengaran kita. Jadi dalam perasaan ini atau feeling ini, kita melihat atau mendengar sebuah karya seni dan pasti penasaran dengan karya seni tersebut. Nah, itu salah satu contoh dari perasaan atau feeling. Yang kedua ada yang namanya penilaian, valuing. Ini adalah lanjutan dari feeling yang tadi. Valuing ini adalah setelah kita melihat karya seni tersebut secara lama atau mendengarkan karya seni tersebut cukup lama, maka akan berlanjut ke dalam yang namanya penilaian atau valuing. Dalam penilaian ini otomatis otak kita atau perasaan manusia itu akan memberikan penilaian bagus atau tidaknya sebuah karya seni tersebut. Tapi biasanya penilaian ini atau valuing ini tetap berlaku, mau itu disukai atau tidak disukai karya seni yang kita lihat tersebut. Yang terakhir ada yang namanya empati, empathizing. Empati atau empathizing ini terkait dengan sikap hormat kepada dunia seni rupa, termasuk terhadap profesi seniman. Banyak sekali profesi seniman yang ada di daerah kita atau di lingkungan kita. Contohnya perupa atau pelukis, pematung, pembuat desain grafis, pengeramik, pendesain, atau dalam seni musik. Banyak lah istilahnya. Nah, dalam hal ini, empati atau empathizing terkait dengan sikap hormat kita. Jadi intinya, empathizing ini otomatis akan muncul setelah kita melakukan dua yang tadi, perasaan, feeling atau valuing, dan lahirnya empathizing atau memiliki sikap hormat. Tetap maupun itu kita menyukai karyanya atau tidak menyukai karya dari seniman tersebut, tetap kita harus bisa mempunyai sikap empathizing atau empati. Jadi kita tidak bisa menjudge atau menghina karya seni dari para seniman tersebut. Jadi intinya, jika kita tidak suka misal dengan karya seni tersebut, ya sudah, kita tidak usah melanjutkan melihat atau mendengar karya seni tersebut. Dan itu salah satu contoh sikap empati atau empathizing. Ya, karena pada hakikatnya semua manusia dianugerahi oleh Tuhan yang disebut dengan sense of beauty
atau rasa keindahan. Meskipun relatif, ukurannya tidak sama dengan setiap manusia yang lainnya. Jelas, setiap manusia sadar atau tidak menerapkan rasa keindahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misal, kalau kita berbelanja misalnya, atau membeli pakaian, pasti kita akan memilih-milih kira-kira pakaian mana yang pantas untuk kita. Betul? Ataupun kita misalnya ingin membuat rumah, pasti kita juga memantaskan dekorasi, memantaskan bentuk rumah apa yang kita inginkan. Nah, itu adalah salah satu contoh yang namanya sense of beauty. Yang dimana hal ini adalah mendasari kita untuk melakukan penilaian atau apresiasi terhadap sebuah seni. Jadi di sini seni tersebut didasari oleh pemikiran kita, otak kita yang karena sudah memiliki istilahnya dianugerahi oleh Tuhan itu yang disebut dengan sense of beauty. Jadi istilahnya kita bisa belajar memantaskan diri atau bisa memberikan pemilihan bagaimana yang pantas untuk kita, yang pantas untuk dilihat oleh kita, yang pantas untuk dipakai oleh kita. Nah, itu jadi juga bisa menjadi sebuah dasar yang namanya apresiasi seni. Nah, selanjutnya selain dari dasar yang dianugerahi Tuhan yang tadi, ada juga yang namanya aktivitas pendukung yang lain. Seperti membaca teori seni, termasuk sejarah seni dan reputasi seniman tersebut, atau sering berdialog atau melihat seniman tersebut. Nah, di sini selain yang tadi, ternyata faktor lain yang bisa meningkatkan sikap kita atau apresiasi seni kita ya tadi, misalnya kita membaca buku teori seni, termasuk dalam sejarahnya atau istilahnya biografi seniman tersebut. Setelah itu kita misalnya ketemu dengan si seniman tersebut, berdialog, istilahnya bertukar pikiran. Nah, itu juga bisa menjadi tambahan dalam kita berapresiasi seni. Beberapa hal tersebut bisa menjadi dasar pengembangan sikap empati kepada profesi seniman dan budayawan. Jadi dalam hal ini, sikap empati tersebut atau istilah menghormati karya tersebut, yaitu asalnya dari yang tadi, ya. Bagaimana kita menyukai karya mereka, bagaimana kita tahu asal mula mereka, biografi mereka, sejarah dari bentuk seni tersebut atau karya seni tersebut, itu yang menjadi dasar dari yang namanya sikap empati kita dalam sebuah karya seni. Ya, terakhir kita harus tahu tentang interaksi dan komunikasi efektif dengan lingkungan seni budaya. Nah, dalam pengalaman belajar apresiasi seni ini, kita diharapkan berkembang atau mengembangkan sikap demokratis, sikap etis, sikap toleransi, dan sikap positif lainnya. Di sini contoh dari sikap demokratis adalah perilaku yang tidak bias gender, atau kita akan memperlihatkan penerapan prinsip kesetaraan gender sesama teman dan pergaulan dengan masyarakat seni dan lingkungan pergaulan sosial pada umumnya. Jadi maksudnya sikap demokratis ini kita tidak membeda-bedakan satu sama lain. Jadi dianggapnya dalam lingkungan seni tersebut adalah sama, baik itu secara gender ataupun secara status sosial ekonomi. Selanjutnya ada yang namanya sikap toleran. Ini tercermin ketika kita dapat menerima perbedaan pendapat dalam aktivitas mengapresiasi seni. Pasti balik lagi ya yang tadi, bahwa setiap manusia itu relatif dalam menilai sebuah karya seni. Menurut A misalnya baik, menurut B belum tentu baik. Menurut C apa lagi? Nah, itu harus tumbuh yang namanya sikap toleran dalam seni, ya. Boleh berbeda pendapat, tetapi kita tidak
bisa menjudge satu sama lain. Karena balik lagi pada dasar seni, apresiasi seni itu relatif. Setiap orang itu berbeda-beda. Yang terakhir, sikap etis. Sikap etis ini akan tercermin bila kita dalam kegiatan diskusi misalnya tidak mengucapkan kata-kata atau menunjukkan perilaku yang bernada melecehkan, menertawakan, merendahkan, menghina atau kata lain yang setara dengan itu. Jadi misal kita membahas sebuah karya seni atau datang ke sebuah pameran atau melihat sebuah pertunjukan, kita boleh berapresiasi, kita boleh berbeda pendapat, tapi harus muncul sikap yang ini, sikap etis. Jadi kita tidak bisa menghina, tidak bisa memberikan sesuatu hal yang negatif, melecehkan, apalagi mengkata-katai, itu tidak bisa. Karena balik lagi ke dasar seni yang tadi. Apresiasi seni itu adalah sikapnya relatif, berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi tetap harus tumbuh atau memperhatikan sikap etis ini. Nah, itu mungkin adalah pembahasan kita kali ini. Dalam hal ini, kalian Bapak harapkan bisa mengerti tentang apresiasi seni dan bisa mulai berapresiasi seni. Ya, untuk pertemuan kali ini ada sedikit bonus dari Bapak, yaitu tidak ada tugas ya. Hanya saja kalian diwajibkan untuk komen dengan format nama kalian dalam kurung kelas kalian, agar Bapak bisa memantau kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, ingat, dikomentari saja di kolom komentar dengan format nama kalian dalam kurung kelas kalian. Ya. Terima kasih. Pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.